Enak. Sekarang posisi jam 5. Yes. Jam 5 di utara. Ya, soalnya kan tadi siang bad lah. Panas banget tadi siang. Panas kan? banget tadi siang. Dan ini kan 3 minggu ini teh astagfirullahaladzim. tapi orang hari ini sih happy-happy aja. Karena Liverpool tadi malam 3-0. Kan juga happy. Arne Slot. La 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 la. Orang hari ini happy karena Juventus malam 0-0 lawan Roma. Romanya lagi bagus, Juve lagi bagus. AS Romo. AS Roma. Francisco Totti. Juventus strikernya saha berarti? Erik Si Jemba. McKennie eta kan Lain, Dusan, Vlahovic. Oh, Vlahovic. Terus siapa lagi gitu nggak tahu. Roma mah masih itu kan. The Magic in Life. Roma. Roma. Tahu dia. Sama lain mana Yongma. Yongma The Magic in Life. Yongma teh Yong Mother Yong Jaya. Magic Compressing. Bisi kapihelaan ini. Temi Abraham ya. Roma teh strikernya. Kayaknya yang dari Chelsea itu ya dulu ya. Nya Temi Abraham. Sama siapa? Aduh, itu ada kucing lucu banget. Sejak Iraha mana tiba-tiba beki Anabul. Untuk beki Anabul coba pas udah tadi mana kelempang terus tiba-tiba Goledag ya. Ya enggak goledag. Masa suaranya selebel. Caper an. Asli. Aja gitu super lucu bisa aja. Tuh dia lihat cat lover coba guys. Apa ini? Oh tapi bangun lagi. Cat Aku udah lover. tidur bet di batu itu. Siapa tahu dia memang mau itu Skena, pressure point. kucing skena. Senengnya ini kali memang refleksi pijat yang merepresentasikan dirimu. Asli udah lama ya nggak pijit. Orang udah lama nggak bekam, udah ada 4 bulan kali nggak bekam. Ngadekam lah. Mestinya dibekam lagi nih, enak gak? Bekam. Ada satu titik bekam yang orang dari dulu penasaran tapi nggak berani nyoba. Apa tuh? Di sini nih. Tapi harus dibotak kan. Oh iya harus dibotakin. Masa dipitak aing juga Wong Fei-hung kan. Deng. Kemarin kan lihat Farid Steffi kan rambutnya dipotong kayak Wong Fei-hung gitu kan. Iya. Ini botak sini. Kok Farid Steffi bagus ya? Ya udah. Amun aing kan jadi juga kacung istana kan. Pas Farid Steffi kan keren kieu. Perandaiana ngeri bisa yang lain enggak? Kacung istana terlarang maksud orang eta. Istana dinasti Ming sana kemana arahna? Kasim kan itu kan rambut Kasim istana kan begitu. Yang dikucir terus nggak boleh dicukur. Itu Kasim istana itu. Zaman dinasti Cina sono. Ya kan aing enggak tahu. Ya ini kan orang kasih tahu. Ah, Jadi iya. supaya pengetahuan mana itu ke arah China. Enggak, orang pilih aja apa yang orang mau tahu. Enggak bisa semuanya orang harus tahu. Karena kan kata-kata kadang-kadang kalau kita banyak tahu itu malah capek enggak sih? Capek enggak? Kang Waldi kan wah, kalau nanya apa-apa kayaknya kejawab terus. Nggak, menurut orang itu sama kayak pertanyaan ini. Mending banyak duit tapi nggak bahagia atau mending bahagia tapi nggak banyak duit? Nggak bahagia tapi duitnya banyak. Yang itu aja orang. Nah sama, banyak ilmu tapi pasti banyak ditanya-tanya. Orang mending itu. Mending banyak ilmu tapi banyak ditanya-tanya. Karena kalau misalnya banyak ilmu pasti aing jago, pasti orang juga tahu caranya berkelit kan itu. Iya benar. Atau caranya playing victim. Iya manipulatif. Iya. Iya. Menurut orang manipulatif itu cerdas. Pertanyaannya kenapa bisa kena yang dimanipulasinya? Karena ini menarik nih. Ini menarik. Money kan duit. Bukan ke sana, bisa yang lain yang cerot. Justru aing enggak mau ke situ. Bukan karena selalu karena ujung-ujungnya kan tentang orang bener kan? Ya. Jadinya kan gitu kan. Jadi bukan konteksnya bukan diskusi. Bukan di konteksnya bukan ada ruang pembicaraan gitu. Tapi jadi orang yang benar teh maneh yang salah. Gak ini bukan ngomongin salah benar, tapi orang lebih benar ya daripada maneh gitu. Penekanan. Nah, penekanan itu kayak gitu jadinya mungkin orang nyebutnya udahlah malas ngobrol sama dia mah.
Orang pernah diginiin dulu. Jadi ini contoh kasus karena orang sebenarnya nggak tahu manipulatif teh gimana gitu ya. Terus kieu di dalam hubungan romantika orang yang lama lah gitunya, jauh sebelum menikah lah. Si cewek ini teh pengennya orang teh selalu mengabari ini itu gitu. Sementara orangnya apa sih gitu. Nggak, terus udah gitu ya orang ceritalah soal itu teh ke kawan orang. Dia bilang orang manipulatif. Padahal maksudnya teh ya kalau mana mau gitu ya udah sana gitu. Orang gini aja orang mah. Orang nggak minta mana untuk ikut dunia orang gitu. Sok aja mana mau kesana mah kesana aja. Dibilang manipulatif aing. Sampai hari ini Kang Waldi gak tahu kenapa itu disebut manipulatif. Enggak. Oh ya. Orang sampai detik ini masih berasa ya orang gitu aja udah. Iya benar. Coba ya. Manipulatif. Naon sih sebenarnya? Soalnya kadang-kadang itu tuh bisa jadi dipakai buat ini defensif. Jadi abis kata-kata manipulatif. Tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan memperoleh kekuasaan atau memengaruhi emosi dan pikiran orang lain. Pada dasarnya tujuan dari perilaku ini adalah untuk mengendalikan orang lain agar segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan si pelaku. Ya kan semua orang juga gitu kali. Masa ada orang yang berpikirnya bahwa orang nggak apa-apa deh, orang hidupnya gimana mana. Kan maksudnya sedikit banyak kan orang-orang masing-masing kita tuh pengen hidup di area yang ideal dong buat hidup kita. Gimana orang dong? Ada begitunya tuh. Tapi kan ini jadinya berdua. Iya itu dia kan maksudnya. Ini term seperti ini tuh ambigu banget. Kalau menurut orang ya, karena susah kecuali misalnya efeknya fatal mungkin. Kalau kamu nggak mau ini, aku bunuh diri nih ya, bisa gitu. Ah ya gitu. Kalau kamu ini, aku ini ya. Jangan dikit-dikit gitu, jangan dikit-dikit. Dia pakai kamu tuh manipulasi aku supaya. Ya maksudnya. Ya. Orang nggak ngerti, makanya detik ini orang nggak tahu. Mungkin kalau manipulasi itu sih gini ya, maksudnya akhirnya teh. Jadi bukannya solusi yang dicarinya. Terus? Tapi aing kieu maneh kieu. Jadinya teh ya udah, akhirnya teh pada akhirnya selalu berpisah karena selalu bertentang. Tapi itu berarti bukannya jadi solusi ya? Daripada ribut? Nah, sekarang balik lagi. Kalau misalkan prosesnya menikah, ya kan ada. Berarti di awal sepakat untuk tidak berarti sepakat kan pas gitu. Di awal berarti. Ya enggak? Ada sepakat untuk tidak sepakat. Ada beberapa hal yang misalnya teh si ini teh bangunnya siang terus nih gitu. Terus orang mengutarakan misalnya teh, atau ya contohnya misalnya istri orang mengutarakan dulu lagi awal-awal nikah, "Oh, bangunnya pagi dong. Gini." Ya protes. Terus orang tanya, "Tujuannya orang bangun pagi apa?" Misalnya gitu orang tanya. Ya misalnya dia protes, orang boleh nge-counter dong. Nanti kita cari tengahnya di mana. Nah, itu yang cocok menurut orang mah yang top teh gitu. Nah, tapi belum sampai ke tahap itu biasanya sudah di yang sebelum di cerita-cerita yang gitu, di cerita-cerita yang orang pernah dengar atau dialami sendiri teh belum sampai ke tahap situ udah manipulatif ini orang. Menurut orang itu ketidakpandaian maneh mengatur argumen maneh aja. Maksudnya kalau misalnya maneh percaya bahwa itu sesuatu yang mengganggu maneh, ya dipertahankan, tapi kemudian ya itu tadi cari solusinya. Bahkan untuk sama-sama tidak sepakat juga itu solusi. Daripada ribut yang geus mana gitu orang kieu gitu. Misalnya gitu. Dan maksudnya itu tuh sampai kapanpun juga kita tuh bakal kayak gitu kan? Mungkin Orang pernah juga maksudnya teh. Orang juga mencari gitu. Karena orang pernah ditanya juga. Masih jalan enggak? Masih. Orang pernah ditanya, orang pernah dibilang gitu juga.
orang manipulatif apa segala macam gitu. Tapi seiring berjalannya waktu orang tuh menganggap oh iya, dan orang mengamini ternyata orang tuh gitu ya gitu. Orang nanya sama teman orang gitu, memang apa gitu. Ya terkadang di situasi tertentu yang situasinya teh nggak harus semua orang tuh harus setuju dengan maneh. Tapi maneh paksa keadaan itu supaya maneh setuju gitu. Karena itu teh bukan ngomongin setuju atau tidak setuju. Ini mah ya kayak misalkan gitu, lagi berdua gitu misalkan. Waktu misalkan orang pacaran atau apa segala macam. Terus kayaknya orang pernah gitu. Ya udah da emang aing kieu misalkan. Nah, tapi jadinya teh kita saking kerasnya teh ya udah ke bawah terus gitu. Jadinya teh kayak gitu ya, kalau dipikir-pikir mun urang gitu terus, ya orang akan selalu bertentangan sama orang lain. Orang akan selalu enggak sepakat gitu. Yang geus lawan misalkan ya, tapi memang bagus di kitanya. Akhirnya kita ngefilter emang orang-orang yang akhirnya orang-orang yang mau dengan kita teh antara orang yang termanipulasi sama kita, akhirnya dia yang nggak jadi dirinya dia sendiri. Karena tadi nggak semua orang kan, nggak semua orang jago argumen, nggak semua orang jago ngomong, nggak semua orang bisa sepandai itu memainkan kata-kata teh. Dari sini saya dia ada orang biasa-biasa aja gitu, tapi karena dia tahu dia teh nggak pandai, nah disitulah di situ dia dimakan gitu, di obrolan itu dia dimakan, jadinya mau nggak mau iya deh orang ikut aja. Pas udah ikut terus tiba-tiba dianya tetap belajar bahwa wah orang nggak bisa nih, orang harus itu teh kan terjadinya tuh bukan hanya di hubungan pacaran gini, bisa kalau misalkan di kantor misalkan kayak gitu, misalkan dia nemu misalkan si pemimpinnya teh orang memimpin ya gini nggak boleh ada yang bertentangan sama orang misalnya teh gitu, atau dianya teh anti kritik, akhirnya karena anak-anaknya ya udah deh orang bawahan, ya udah orang ikutin aja deh. Akhirnya semuanya speak up, keluar aja. Karena dia nggak bisa, dia nggak, bukan karena dia nggak punya keberanian atau dia juga nggak, orang nggak bisa merangkai kata-katanya, dan orang sering nemuin gitu. Aing nggak tahu cara ngomongnya gimana, ketikin lah, ngomongin lah sama manis gitu. Sering orang kayak gitu. Ai buat orang mah akhirnya aneh. Orang, iya aneh. Iya, mungkin kan buat Kang Maldi aneh ada orang nggak kuat. Bukan nggak kuat gitunya. Orang sih balik lagi ke yang sampai detik ini aja orang nggak ngerti sebenarnya manipulasi teh. Yang manipulasi mah kan kayak orang yang sepakatnya dari segala macam definisi manipulasi teh adalah si target mengikuti apa yang kita suruh kan gitu. Disuruh nih, ada perintah, dimanipulasi supaya mau. Biasanya orang-orang otoriter kayak gitu tuh gitu. Biasanya kan orang-orang yang otoritarian supaya dia supaya dia menjadi gini. Nah, ada satu lagi yang kadang-kadang gini. Anggap aja misalnya kita kan nggak pernah, kadang-kadang ketika kita dihadapkan sama bahaya kitanya nggak kelihatan, nggak bisa ngelihat di depan ada bahaya. Misal ya. Terus biasanya kan orang lain tuh yang ngeh duluan teh. Mana jangan gitu. Ya. Kalau gitu terus nanti mana kesini loh, gitu misalnya. Terus teh karena bebal gitunya, akhirnya dia dimanipulasi supaya mengikuti arahan yang temennya yang mau ngasih tahu bahwa jangan ke situ ada bahaya loh. Itu kan bentuk manipulasi juga. Iya kan? Kalau kayak gitu apakah jadi baik? Apa jadi buruk? Dia ya mungkin kepengennya dia misalnya, kalau misalnya ditanya kepengennya dia memang pengen celaka dia mah gitu. Tapi dimanipulasi supaya nggak celaka gitu. Itu dia maksud orang, kayaknya kalau mau ngomongin sifat gitu, sifat manusia apa segala macam teh nggak bisa ukurannya nggak ada yang pasti gitu loh gitu. Ukurannya teh dalam tanda kutip lapar, emang lapar teh skala 100 sampai 100 lapar mana segimana gitu. Anjir, 85% udah mah 85% ganjil gitunya, terus gimana nih? Selapar apa mana 85% teh gitu. Cuman mana dong yang tahu. Bahkan ya mungkin itu dia misalnya ada orang-orang yang akhirnya mulai mempelajari psikoanalisis misalnya gitu ya. Analisa-analisa sifat manusia atau analisa-analisa keadaan berbasis
psikologi gitu, diambilnya psikologinya. Mungkin dari ke situ. Ini aja maksudnya kalau Aji jadi ngomongin manipulatif ya lucu juga ini. Ciri-cirinya teh. Tapi orang juga aneh maksudnya. Orang juga sepakat apakah harus menggunakannya teh di waktu-waktu tertentu. Oh. Soalnya ini orang lihat ya seolah-olah maksudnya teh jelek. Iya. Jelek gitu. Gitulah. Ya lagi juga orang ingat quotes-nya ini film Rocky Gerung. Bukan anjing. Baboy. Babaok. Enggak, ada satu quotes-nya bagus banget. Kurang lebih bahasa Indonesia gini lah. Dunia itu bukan double fucking rainbow kan dia bilangnya gitu kan. The world is not a double fucking rainbow. It will hit you hard. Terus yang paling penting dari setelah dipukul itu, dan pasti akan bikin kamu jatuh. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya bangkit. Iya benar. Jadi memang tempat yang buas ini teh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita menciptakan tempat yang aman dan nyaman, ya semua juga pengennya mau begitu. Tapi udah nggak bisa, orang susah tuh, kepalanya banyak atau bayangin 3 miliar orang. Iya. Terus pengen semuanya bersepakat sama kita kan nggak bisa. Ya susah, makanya bersepakat sama keluarga kita gitu. Makanya orang aja sama istri orang ada banyak hal kok yang kita sepakat untuk nggak sepakat. Iya. Dan menurut orang dan istri orang itu tuh biasa-biasa aja. Nah, benar. Jadi misalnya suatu saat itu nanti akan muncul lagi, ya wajar karena kita memang nggak sepakat gitu. Misalnya suatu saat nih persoalan itu teh tiba-tiba muncul lagi gitu. Entah dari orang, entah dari istri. Ya wajar, orang kita memang nggak sepakat, gimana? Orang jadi, sepakat aja bisa berubah. Berarti bom waktu ya udah gitu. Apa yang bisa kita fixin dari awal sampai akhir? Nggak ada. Kita bikin rumah nih, pondasinya fix gitu. 60 tahun lagi juga dia harus dibongkar, dibenerin lagi, diperkuat lagi. Tapi sepakat tidak sepakat mah. Iya kan, maksudnya teh. Kita bangun rumah mah kan udah nih. Oke nih misalkan bikinnya teh gitu udah. Iya. Ya, namun misalnya kan secara konsep mah sama. Cuman intinya kan konsepnya gini, di dunia ini teh tidak ada yang, menurut orang ya, di dunia ini teh tidak ada yang betul-betul bisa akan terus pancek gitu. Akan terus solid gitu. Iya. Pasti ada suatu saat dia teh menua, berubah bentuk gitu atau berubah fungsi gitu. Tapi kan esensinya teh tujuan aslinya dibikin benda itu teh untuk apa gitu. Misalnya orang memutuskan bersepakat ya dengan istri orang untuk menikah gitu. Kan tujuannya teh untuk menua bersama. Tujuannya teh untuk menjalani hidup bareng-bareng gitu. Dalam satu muncik maneh mah organisasi baru namanya pernikahan gitu. Ya kan? Nah, kemudian di dalam pernikahan itu terus ada dinamika tertentu yang mungkin kita teh sampai kapanpun tidak akan pernah sepakat gitu. Soal sifat masing-masing atau soal kebiasaan masing-masing. Pada saat itu teh akan selalu begitu gitu, akan selalu tidak sepakat aja. Dan itu mah biasa gitu. Ya. Menurut orang baru-baru ini ngobrol sama istri orang. Kebiasaan kita masing-masing lah yang kira-kira memang nggak bisa ditolerir, tapi memang nggak bisa dirubah. Bukan cuma orangnya doang, tapi dia juga gitu. Terus gimana? Orang nanya kan gitu, menurut kamu kumaha? Nggak ada jawabannya, Cen. Kenapa orientasinya harus jawaban sih gitu? Kan kalau misalnya itu, aku tuh selalu punya pilihan untuk ya udah biarin aja kamu ngomong. Pas parem, pas rek maghribnya. Oh situ HP. Obrolan lagi rame, tapi sudah mau maghrib. Kalau gitu, tuh lampu juga udah nyala semua. Udah nyala. Jadi gitu aja lah. Ya udahlah terserah lah. Ya yang penting mah senang-senang aja semuanya. Penting happy. Udah kalau gitu. Terima kasih udah dengerin. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow kita di podcast 5 Baldi. Kalau gitu, kita cabut. Ciao.